Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi dengan judul Wakaf. Tahukah sahabat Erki bagaimana cara membaca Al-Quran ketika wakaf atau berhenti? Jadi, pengertian wakaf itu ada dua. Secara etimologis, wakaf itu berarti menahan atau berhenti. Sedangkan secara terminologi dalam ilmu tajwid, wakaf berarti menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambung kembali bacaan. Nah, untuk wakaf sebenarnya prinsipnya itu mensukunkan huruf terakhir. Kapan saja sih kita wakaf? Ada tiga waktu ketika wakaf itu. Yang pertama, ketika di akhir ayat. Yang kedua, karena ada tanda wakaf. Kemudian yang ketiga, karena nafas tidak cukup. Tapi mungkin timbul pertanyaan ya, ketika di akhir ayat, boleh nggak kita mau wasol, mau lanjut? Boleh, selama nafasnya masih mencukupi, boleh dilanjut. Atau ketika tanda wakaf, nafasnya masih mencukupi, boleh diwasol, boleh dilanjut. Gitu ya. Selanjutnya, tadi dari eh, waktu kapan saja wakaf, nomor dua ada tanda wakaf ya, karena ada tanda wakaf kita berhentinya. Nah, tanda wakafnya apa saja? Nah, di sini yang pertama, tanda wakaf lazim. Tulisannya mim seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Kita harus berhenti di tanda wakaf ini. Tapi ketika misalnya nafasnya masih cukup, mau wasol, boleh, silakan. Kemudian yang kedua, wakaf wakfu aula. Qaf lam. Bagaimana cara membacanya? Sebaiknya dibaca berhenti. Yang ketiga, ini wakaf mu'anakoh. Ini tulisannya biasanya ada titik tiga, sepasang titik tiga. Kita boleh berhentinya pilih di salah satu titik. Jika sudah berhenti di satu titik itu, kita nggak perlu mengulang eh, satu kata sebelumnya. Jadi boleh langsung dilanjut ke kata setelahnya. Lalu wakaf mamnu. Tulisannya lam alif seperti ini. Ketika ada tanda wakaf mamnu, kita dilarang berhenti. Jadi diusahakan jangan berhenti di tanda wakaf mamnu ini. Selanjutnya wakaf waslu aula, short lam. Bagaimana cara membacanya? Sebaiknya ini dibaca terus. Waslu itu dari kata waswal ya, lanjut. Jadi kalau bisa, ketika ada tanda wakaf waslu aula, sebaiknya dibaca terus atau waswal. Selanjutnya yang terakhir, tanda wakaf jaiz. Di sini tulisannya jim ya. Cara membacanya, kita diperbolehkan berhenti atau lanjut juga boleh. Jadi eh, tergantung kondisi ya. Kalau nafasnya masih mencukupi, boleh silahkan dilanjut. Jika memang nggak mencukupi, kita bisa berhenti di tanda wakaf ini. Materi utama kita adalah bagaimana cara membaca wakafnya itu. Dan di sini saya akan menjelaskan 11 cara membaca wakaf. Yang pertama, itu ketika huruf terakhirnya bersukun. Jadi kita fokus ke huruf terakhir di ayat yang mau kita baca, yang kita mau wakaf. Jika huruf terakhirnya itu bersukun, cara membacanya tinggal dibaca saja huruf bersukun tersebut. Nah, kita langsung ke contoh bacaan agar lebih mudah ya. Seperti di eh, contoh yang pertama. Di sini kita fokus ke huruf terakhir, ini huruf mim sukun ya. Jadi ini tinggal dibaca saja huruf mim sukunnya. Dan tetap mengeluarkan sifat dan eh, sifat dari huruf mimnya ini. Kalau di sini huruf mim ya. Jadi khatamallahu ala qulubihim. Begitu juga di contoh yang kedua, ini ada huruf H sukun, juga dialirkan kalau H sukun ya. Contoh kita baca, fa'fu anhum wasfah. Contoh yang ketiga juga sama, di sini ro sukun, jadi tinggal dibaca aja huruf ro-nya dengan memperhatikan sifatnya. Huruf ro sukun. Sifatnya ada dua ya, ada tafkhim dan tarkik. Di sini karena harokat huruf sebelumnya adalah kasroh, jadi dibaca tipis ya. Ini fa sukun, jadi tinggal dibaca saja. Fa sukunnya dengan cara dialirkan. Fahadis, gitu. Ini tak sukun. Tak sukun berarti tinggal dibaca juga. Wahukots. Jadi ada hamesnya di situ. Untuk yang cara membaca wakaf yang pertama, insya Allah mudah ya, mudah dipahami karena tinggal dibaca saja huruf bersukun itu. Lanjut di cara membaca wakaf yang kedua. Kita tetap fokus di huruf terakhir ya. Kalau tadi huruf bersukun itu tetap tinggal dibaca saja huruf bersukunnya. Kalau huruf berharokat bagaimana? Nah, kita harus memperhatikan huruf yang terakhir. Jika berharokat, tapi hurufnya selain huruf tak marbutoh dan harokatnya selain harokat fathah tanwin, maka cara membacanya huruf berharokat tersebut disukunkan. Jadi mengikuti prinsip wakaf tadi ya, mensukunkan huruf terakhir.
Contoh ya bacaan yang pertama, ini huruf terakhirnya ada ro. Dia bukan harokatnya bukan fathah tanwin dan hurufnya bukan tak marbutoh. Jadi kita tinggal mensukunkan huruf ro ini saja. Masalakakum fi sakor. Contoh yang kedua, juga sama kita perhatikan huruf terakhirnya. Di sini ada huruf sin, harokatnya kasroh ya. Berarti harokatnya aman, bukan fathah tanwin, hurufnya bukan tak marbutoh, maka tinggal disukunkan saja. Harokat dumah, maka tinggal disukunkan saja. Contoh yang keempat, kita lihat dia ada tanda tanwin, tapi bukan fathah tanwin, dia kasroh tanwin. Jadi mengikuti cara wakaf yang kedua, tinggal disukunkan saja. Coba kita baca. Wala biqauli kahin. Harokat huruf terakhirnya itu dumah tanwin, maka tinggal disukunkan juga. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Lanjut ke cara membaca wakaf yang ketiga. Nah, kita perhatikan lagi huruf terakhirnya. Jika huruf terakhirnya itu hak domir itu seperti ini ya bentuknya. Hak domir itu hu dan hi yang panjang. Nah, jika huruf terakhir bacaan yang akan kita baca wakaf itu huruf hak domir, maka kita bacanya hak sukun. Maka dibacanya hak sukun ketika kita wakaf ya. Nah, hak domir itu apa sih? Hak domir itu sebenarnya kata ganti benda atau orang ketiga. Hi untuk perempuan, hu untuk laki-laki. Kita langsung ke contoh bacaannya. Contoh bacaan yang pertama, kita perhatikan huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya itu hu ya. Hu panjang, ada wawu kecil di sini. Maka dia termasuk hak domir. Kita tinggal membacanya dengan hak sukun. Langsung coba kita baca ya. Am yaquluna taqawwalah. Begitu juga contoh yang kedua, ini masih sama. Hu panjang, jadi sama dibaca hak sukun. Sama dengan contoh yang pertama. Tube continues.